Daftar 3 artis ateis akhirnya kembali ke pelukan Islam. Ya Allah, tolong aku. Ada 3 artis ateis hingga akhirnya kembali ke pelukan Islam. Ateis bisa diartikan tidak percaya adanya keberadaan Tuhan. Sederet artis Indonesia pernah menjadi ateis sebelum kembali menemukan keimanan dalam Islam. Latar belakang para artis yang memutuskan untuk menjadi ateis tersebut beragam. Ada yang karena kecewa dengan ujian yang mereka alami. Ada pula yang karena pengaruh teman. Alhamdulillah, mereka akhirnya mendapat hidayah untuk kembali ke iman Islam. Berikut daftar artis ateis hingga kembali ke jalan Allah. Panji Pragiwaksono. Dalam kanal YouTube Daniel Mananta Network yang diunggah baru-baru ini, Panji Pragiwaksono menceritakan pengalaman spiritualnya. Si artis stand up komedi tersebut ternyata pernah menjadi seorang ateis. Saat SMP, Panji bahkan sempat sholat palsu. Saat itu dia tidak meyakini Tuhan karena pengaruh dari teman yang diidolakannya. Kala itu, ia sholat karena takut tekanan sosial, bukan karena kewajiban atau takut Tuhan. Biar nggak dianggap aneh gitu, tapi nggak pernah ngerasa kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak pernah ada dampaknya, manfaatnya, segala macam, ujarnya. Hingga saat itu, ia saat kuliah, ayahnya memberi buku karya Quraisy Shihab berjudul Mukjizat Al-Quran. Sejak membaca dan memahami isinya, Panji tersadar, gue mungkin bukan umat Islam secara sempurna, secara ritual, dan segala macam. Tapi, lo gak bisa memungkiri keyakinan gue bahwa gue percaya Allah itu ada. Gue percaya Tuhan itu ada, imbuhnya. Kembalinya dia ke Islam, diyakininya sebagai campur tangan Allah. Dul Jailani. Iman Dul Jailani sempat teruji pasca dia mengalami kecelakaan pada 2013 lalu. Meski awalnya berat, kejadian tersebut membawa hikmah baginya. Hikmahnya banyak. Sebelum kecelakaan aku ateis. I don't believe in God, katanya dalam YouTube Ari Lasso beberapa waktu lalu. Sebelum kecelakaan, dia mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tanya bunda, sebelum kecelakaan aku selalu ngomong, mana Allah, aku harus sembah. Aku benar-benar sombong sekali terhadap kehidupan ini. Sehingga karena kelalaian aku juga akhirnya dari peristiwa itu, akhirnya di rumah sakit aku sadar, ya Allah, kau benar-benar ada, katanya. Pada saat itu kondisi putra bungsu Maestianti itu sempat kritis. Aku berhari-hari terbaring di rumah sakit, nggak ada yang aku cari. Orang tua, oke lah, pegang tangan bunda. Itu cukup menenangkan. Terus aku bilang, ya Allah, emang kamu ada di tengah rasa sakit. Waktu itu aku cuma bisa berdoa doang, gitu kan. Di akhir, ya Allah tolong aku. Akhirnya bunda bilang, tuh kan Allah ada kan. Dan alhamdulillah mulai dari situ tersadar, ungkapnya. Uus juga sempat meragukan keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dulu sempat ateis juga gara-gara dulu basket. Saya sudah kerja keras, ternyata saya dikasih cedera parah. Terus saya jadi duit yang saya kumpulkan dari basket dipakai buat fisioterapi. Dari situ saya bilang, saya disuruh sholat sama ibu saya. Sholat, nggak mau. Katanya dalam YouTube Hussein Jafar Al-Hadar. Ia sempat tidak percaya Tuhan selama 6 bulan, sampai akhirnya saya jadi penyiar. Saya pernah nyebut dalam keadaan tidak sholat, nyebut dalam hati, enak ya jadi penyiar radio. Ternyata saya jadi penyiar radio. Wah, Allah ada nih. Dan itu titik baliknya, Allah kabulkan doa saya, yang bahkan saya tidak panjatkan dalam doa, kata Uus. Dari situ bintang film komik ini memulai lagi ibadahnya dari nol. Kali ini dia mencoba lebih ikhlas. Dari situ saya syahadat lagi. Saya mempelajari ternyata ilmunya tidak sekedar ambisi disertai doa, tapi ambisi doa orang-orang sekitar. Keikhlasan bagaimana tidak pamrih.